Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah yang sangatlah menarik, yaitu sebuah kisah tentang ahli kubur yang mengharap doa orang yang masih hidup. Berikut adalah kisahnya. Dari Sufyan, dari orang yang mendengar, kemudian daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal perbuatan orang-orang yang hidup ditampakkan kepada keluarga dan ayah-ayah mereka dari golongan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jika amal itu baik, maka mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berbahagia. Namun, jika mereka melihat amal itu selain kebaikan, maka mereka berkata, "Ya Allah, janganlah engkau mematikan mereka sehingga engkau memberi mereka hidayah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mayit bisa tersakiti di dalam kuburnya, sebagaimana mereka tersakiti di hidupnya dahulu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa yang menyakiti mayit? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, sesungguhnya mayit tidak melakukan sebuah dosa, tidak bersengketa, tidak bertengkar dengan seseorang, dan tidak menyakiti tetangga. Kecuali jika kamu bersengketa dengan seseorang, maka mau tidak mau ia akan memakimu dan kedua orang tuamu. Lalu keduanya tersakiti ketika melakukan keburukan, dan demikian pula keduanya bahagia ketika melakukan kebaikan di dalam hak keduanya. Sebagaimana telah datang di dalam kisah Syekh Sabit Al-Banani, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepadanya. Sesungguhnya ia berziarah kubur di setiap malam Jumat dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu subuh. Di dalam munajahnya ia pun mengantuk, kemudian ia tertidur. Lalu ia melihat di dalam mimpinya bahwa semua penghuni kubur keluar dari kuburan mereka dengan mengenakan sebaik-baik pakaian dan berwajah ceria. Lalu datanglah hidangan bermacam-macam makanan kepada setiap seorang daripada mereka. Dan ada seorang pemuda di antara mereka yang pucat sekali wajahnya, kusut rambutnya, bersedih hatinya, kusam pakaiannya. Ia pun juga menundukkan kepala sambil bercucuran air mata. Berbeda dengan yang lain, hidangan pun juga tak datang kepadanya. Para penghuni kubur pun kembali ke kubur mereka dalam keadaan bahagia lagi gembira. Sedangkan pemuda itu kembali dalam keadaan yang berputus asa, sedih lagi susah hatinya. Lalu bertanyalah Syekh Sabit Al-Banani tentang keadaannya. Ia pun berkata, wahai pemuda, siapakah kamu di antara mereka? Mereka menemui hidangan dan kembali dalam keadaan gembira. Sedangkan tidaklah hidangan datang kepadamu, kamu kembali dalam keadaan putus asa daripada tidak memperoleh sedikit pun hidangan, dan kamu susah lagi bersedih. Pemuda itu pun menjawab, wahai pemimpin orang-orang Islam, sesungguhnya aku adalah orang asing di antara mereka. Aku tidak memiliki seorang pun yang mengingatku dengan mengirimkan kebaikan dan doa. Sedangkan mereka memiliki anak-anak, memiliki kerabat, serta memiliki keluarga. Semua mengingat mereka dengan mengirimkan doa, mengirimkan kebaikan dan sedekah pada setiap malam Jumat. Sampailah kebaikan-kebaikan dan sedekah itu kepada mereka. Aku adalah orang yang menunaikan ibadah haji. Aku memiliki seorang ibu, lalu kami berencana untuk menunaikan ibadah haji. Ketika kami masuk ke kota Mesir ini, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya aku meninggal dunia. Ibuku kemudian menguburku di perkuburan ini. Ia sendiri menikah dengan seseorang, melupakan aku dan tidak mengingatku dengan mengirim doa dan sedekah. Sesungguhnya aku putus asa, aku susah di setiap waktu dan masa. Sahabat, kemudian Syekh Sabit Al-Banani berkata, wahai pemuda, beritahu aku tentang tempat ibumu, lalu aku akan memberitahunya tentang keadaanmu. Pemuda itu pun menjawab, wahai pemimpin orang-orang Islam, ibuku berada di tempat ini dan di rumah ini. Maka beritahu ia
Jikalau dia tidak membenarkanmu atau mempercayaimu, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya di sakumu ada 100 perak warisan daripada ayahnya, dan itu adalah haknya. Maka ia tidak akan membenarkanmu dengan tanda bukti tersebut. Ketika Syekh Sabit Al-Banani telah datang dan telah mencari ibu pemuda itu, ia pun menemukannya. Lalu ia memberitahu tentang putranya dan tentang beberapa mitskol atau logam perak yang ada di sakunya. Wanita itu pun atau ibu pemuda tadi pun pingsan. Ketika ia telah sadar, ia pun menyerahkan 100 mitskol ke tangan Syekh Sabit Al-Banani dan berkata, "Aku menyerahkan padamu agar kamu mensedekahkan dirham-dirham ini untuk putraku yang asing." Syekh Sabit Al-Banani pun mengambilnya dan menyedekahkannya untuk pemuda itu. Ketika telah tiba di malam Jumat, Syekh Sabit Al-Banani pun pergi untuk menziarahi saudara-saudaranya, saudara sesama Islam. Kemudian ia pun mengantuk lagi, lalu bermimpi sebagaimana ia melihat di mimpi yang pertama. Pemuda itu pun mengenakan sebaik-baik pakaian, manis dan ceria wajahnya, serta gembira hatinya. Ia pun berkata, "Wahai pemimpin orang-orang Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu sebagaimana kamu mengasihaniku." Maka tampaklah bahwa keduanya tersakiti di dalam kubur ketika melakukan keburukan dan bahagia ketika melakukan kebaikan. Maksudnya adalah tampaklah bahwa keluarga yang sudah meninggal bisa tersakiti oleh keluarga yang masih hidup ketika ia lupa, apalagi sampai melakukan keburukan. Sebaliknya, jika keluarga melakukan kebaikan dengan mengirimkan doa dan sedekah, maka keluarga yang sudah meninggal akan merasa bahagia dan senang. Sahabat, usia ataupun umur tiada yang tahu. Maka berbuat baiklah terhadap sesama dan jangan melupakan teman-teman, keluarga, sanak saudara yang telah meninggal dan mendahului kita. Marilah sama-sama kita mengirimkan kebaikan, doa dan sedekah kepada mereka. Semoga rahmat Allah selalu terlimpah kepada mereka. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.